Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurfariah, NIM 211-30182 dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksanaan pendidikan di lapangan, kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidikan, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, saran dan prasarana pendidikan, dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode dari strategi pembelajaran yang lebih informatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Memasuki masa era globalisasi, bangsa Indonesia tidak mati-matian selalu melakukannya pembangunan di segala bidang kehidupan, baik pembangunan material maupun spiritual, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Salah satunya, faktor yang menunjukkan pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia yang melalui pendidikan mendapat prioritas utama. Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Belajar menurut Spesar dan Supriyono adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arah tertentu. Jadi, belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, guru dituntut untuk dapat mewujudkan dan menciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk aktif dan kreatif. Pada sistem ini, diharapkan siswa dapat secara optimal melaksanakan aktivitas belajar sehingga tujuan instruksional yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Proses belajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan siswa agar senang dan bergairah belajar. Guru berusaha menyediakan dan menggunakan semua potensi dan upaya. Masalah motivasi adalah faktor yang penting bagi peserta didik. Apakah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa memotivasi untuk belajar? Hanya saja memotivasi sangat bervariasi dalam segi tinggi, rendahnya, maupun jenisnya. Guna mewujudkan tujuan itu bukan satu hal yang mudah, sehingga sangatlah dibutuhkan sebuah tekad dari berbagai pihak. Guna meraih kebersamaan tujuan dari visi yang sama dalam menciptakan keterpaduan pencapaian dalam tujuan pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan selain sebagai salah satu bidang ilmu dalam dunia pendidikan juga merupakan salah satu bidang studi yang sangat penting bagi siswa maupun bagi pengembangan bidang keilmuan yang lain. Kedudukan PKN dalam dunia pendidikan sangat besar manfaatnya karena PKN dapat membantu kemampuan siswa dan pengembangan serta membekali pengetahuan siswa. PKN umumnya merupakan pembelajaran yang dianggap mudah tetapi pada dasarnya membimbing siswa. Kondisi umum ini sering dicapai oleh guru yang mengajar materi PKN, sedangkan kondisi real di SD negeri berpihak dan dari kondisi real. Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terbasar di tujuan serta untuk menghindari adanya kesalahan
Bahan pada pembahasan dan penafsiran judul maka dibuat ke atas masalah sebagai berikut. Metode pembelajaran. Poin dalam pembelajaran PKN yang dilakukan dengan merumuskan argumentasi, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi materi lanjut, dan mengklarifikasi istilah-istilah sulit dipahami siswa. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.